Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia malam ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tauhid kita dalam kitab Tijan Ad-Daruri. Dan pada malam hari ini adalah merupakan kajian yang penutup untuk sifat yang wajib bagi para rasul, yaitu sifat jaiznya para rasul. Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul basyariyah. Maka wajib di dalam haknya para rasul alaihimus salatu wassalam yaitu berbagai sifat basyariyah. Sifat basyariyah. Sifat basyariyah ini adalah sifat kemanusiaan, sebagaimana manusia biasa lainnya disebut sifat basyariyah. Allati la tuaddi illa naqsin fi maratibihimil aliyati, yang sifat basyariyah itu tidak menyebabkan berkurangnya, tidak menyebabkan, jadi sifat basyariyahnya itu tidak menyebabkan berkurangnya fi maratibihim al-aliyah, tidak menyebabkan berkurangnya kepangkatan para rasul itu, yaitu kepangkatan yang mulia. Jadi para rasul juga memiliki sifat basyariyah atau sifat kemanusiaan. Ini adalah sifat jaiznya, sebagaimana manusia biasa memiliki sifat itu. Tetapi sifat basyariyah yang dimiliki oleh para rasul ini itu tidak menyebabkan berkurangnya kemuliaan beliau, tidak menyebabkan berkurangnya kemuliaan atau kepangkatan para rasul, walaupun para rasul ini memiliki sifat basyariyah yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Nah, ini disebut dengan sifat jaiznya para rasul. Apa diantaranya? Kal maradi, seperti sakit, ya. Seperti sakit. Para rasul juga pernah sakit, ya. Merasakan sakit. Nah, ini adalah sifat manusia, seperti kita juga pernah sakit, pernah merasakan sakit. Para rasul juga pernah sakit, pernah merasakan sakit. Tetapi ghairul munafiri, ya, sakitnya itu tidak mengurangi kemuliaannya. Ya. Jadi sakit yang dirasakan atau yang terjadi pada para rasul ini tidak mengurangi kemuliaan. Ya. Bukan sakit yang menghinakan. Ya. Wa nahwihi. Nah, kemudian yang lainnya juga selain sakit, selain rasa sakit, seperti apa? Kal ju'i wal 'absi, lapar, dahaga, ya. Wan naumi, tidur, wal akli, makan, wasyurbi, minum, ya. Jadi seperti yang lainnya, makan, minum, tidur, dahaga, haus, ya. Itu juga dimiliki oleh para rasul. Karena para rasul adalah manusia, bukan malaikat. Jadi tetap para rasul makan, minum, ya. Kemudian merasakan lapar. Para rasul juga. Ya. Wal masyi, war rukubi, ya. Jadi berjalan, para rasul juga berjalan. Jadi para rasul sebagai manusia biasa ketika akan menuju kepada suatu tempat berjalan kaki, maksudnya tidak terbang. Tidak terbang, biasa saja berjalan. Warukubi, berkendaraan, naik onta, ya. Kemudian naik begol dan sebagainya. Jadi kalau mau pergi dari satu tempat lain, para rasul juga naik kendaraan. Hanya zaman dulu itu kendaraannya bukan mobil, ya. Kendaraannya onta. Jadi berkendaraan para rasul juga.
tidak kemudian terbang gitu, kemudian menghilang. Tidak, ini adalah sifat basyariyah, sifat basyariyah. Wal bai'i, berjual beli, berdagang. Rasul juga berdagang, para rasul berdagang, berjual beli seperti manusia yang lain. Kemudian wasyara'i, minum, wal jima'i lin nisa'i, jima dengan perempuan ala wajhil hilli bin nikah, jima berhubungan dengan istri yang halal yang dinikahinya. Jadi berhubungan suami istri para rasul juga sama, ya. Berhubungan suami istri, ya, dengan cara nikah. Wabil milki, ya. Jadi seperti itu, ya. Para rasul juga perilaku kesehariannya memiliki perilaku seperti mana layaknya manusia biasa. Tetapi perlu dicatat di sini, perilaku para rasul itu, walaupun mereka melakukan hal-hal seperti itu, berkendaraan, berjalan, berjual beli, ya, kemudian jima dengan istrinya, nah tentu saja dengan kesopanan dan akhlak mulia. Jadi apa yang dilakukan oleh para rasul dari kebiasaan-kebiasaan manusia itu tidak menimbulkan kehinaan. Jadi tidak tercela. Dengan kata lain, tidak terlepas daripada kemuliaan yang dimiliki oleh para rasul. Artinya begini, ketika para rasul itu sakit, maka ketika dia sakit penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk arah subaha, tidak putus asa, tidak mencaci, tidak memaki, redha kepada Allah. Nah itulah sakitnya para rasul. Kemudian sakitnya juga bukan sakit yang menghinakan, bukan sakit yang menghinakan, bukan sakit yang menimbulkan kehinaan di dalam diri rasul. Ya, artinya dengan sakitnya itu tidak mengurangi kemuliaan. Kemudian ketika laparnya para rasul tidak panik. Ya. Ini membedakannya seperti itu. Tetap di dalam sifat basyariahnya ini dipenuhi dengan sifat-sifat kemuliaan. Di dalam makan minumnya betul-betul berakhlak. Makan minumnya berakhlak. Para rasul tidak pernah makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, minum sambil berdiri, tidak pernah. Selalu penuhi dengan akhlak, selalu dengan akhlak mulia. Berdagang juga begitu. Berdagangnya tidak pernah curang, selalu jujur, ya, selalu jujur dagangnya. Kemudian barang-barang yang didagangkan juga merupakan barang-barang yang halal. Ya. Jima dengan istrinya juga begitu. Ya. Nah ini tentu saja sifat-sifat basyariah yang dimiliki oleh para rasul ini merupakan tuntunan dan contoh bagi umatnya. Ya. Bayangkan kalau seandainya para rasul ini tidak memiliki sifat basyariah. Tentu kita sebagai umatnya yang manusia biasa sulit mencontoh bagaimana berperilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Sulit kan? Sulit. Ketika sakit harus bagaimana? Maka dicontohkan oleh para rasul. Ya tentu saja supaya contohnya tepat, rasul harus pernah merasakan sakit. Nah gitu ya. Kemudian ketika minum, nah, tentu saja kalau rasulnya tidak pernah minum, sulit kita meniru contoh yang baik, minum yang baik itu seperti apa, makan yang baik seperti apa, jual beli yang baik seperti apa, kemudian berkendaraan dan berjalan yang baik seperti apa. Tidak akan ditemukan contohnya apabila para rasul tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan atau basyariah seperti tadi. Ya, oleh karena itu rasul wajib memiliki sifat basyariah atau memiliki sifat jaiz. Supaya apa? Supaya perilaku kesehariannya menjadi uswatun hasanah dan bisa ditiru oleh umatnya. So, bayangkan oleh kita kalau seandainya rasul itu dari golongan malaikat. Malaikat kan nggak pernah makan, nggak pernah minum, ya. Kemudian kalau bepergian juga tidak pernah berjalan secepat kilat. Tidak pernah beristri, susah kita menirunya kan, susah. Sementara kita mah harus makan, harus minum, harus berjalan,
kadang-kadang lapar, nyontok ke malaikat, susah kita. Gak bisa ya, susah. Kita mau pergi 10 km aja harus pakai motor. Malaikat nggak perlu. Ya, ribuan kilometer sekelebat cek. Susah ditirunya oleh kita. Kalau Rasulnya dari kalangan malaikat, oleh karena itu Rasulnya dari kalangan manusia. Karena umatnya juga manusia. Oleh karena itu Rasul juga memiliki sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi istimewanya apa? Tetap ya, para Rasul selalu memiliki akhlak mulia di dalam sifat-sifat basyariahnya. Nah itu ya. Bikhilafil jununi. Nah ini berbeda dengan sifat junun, gila. Tidak ada Rasul gila. Ya, qalilihi wa kasrihi, sedikit maupun banyak gilanya. Artinya kalau gila yang sedikit ini edan eling gitu. Kadang gila, kadang sadar, kadang gila, kadang sadar. Atau gila yang banyak, gilanya gila beneran. Tidak ada Rasul yang gila, karena penyakit gila ini merupakan akan menjatuhkan kepangkatan para Rasul. Tidak mungkin, karena Rasul ini pengemban amanah, pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada umatnya. Bagaimana kalau seandainya Rasul gila? Ketika wahyu turun, Rasulnya gila, nggak bisa nangkep wahyu. Dan akibatnya apa? Wahyunya tidak bisa disampaikan kepada, atau firman Allahnya tidak bisa disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu tidak mungkin Rasul berpenyakit gila. Selain itu akan menghinakan kepangkatan para Rasul yang juga ya, mustahil ya, orang gila bisa menyampaikan firman Allah atau wahyu Allah disampaikan kepada orang gila. Kemudian juga wal juzami, penyakit kusta. Ya, penyakit kusta, penyakit sopak gitu ya, yang belang-belang gitu. Tidak ada Rasul yang punya penyakit seperti itu. Ya, penyakit kusta tidak ada. Termasuk wal barosi juga, wal ummi, buta, kemudian wal ghairi dzalika, dan selain itu penyakit-penyakit yang dianggap hina oleh manusia. Jadi setiap penyakit yang dianggap hina oleh manusia itu tidak pernah dimiliki atau terkena kepada para Rasul. Gitu. Nah, itu membedakannya. Minal umuril munaffirati wa bi khilafil umuril mukhillati. Nah, berbeda dengan hal-hal atau perkara-perkara yang menjadikan jalan bil mur'ati kepada hal-hal yang tidak disukai, ya, tidak disukai kal akli ala turuki wal khilafid daniati. Ya, seperti makan dengan cara kal akli ala turuki, seperti makan sambil berjalan. Nah ini tidak pernah Rasul. Ya, tidak pernah. Ini adalah perbuatan yang tidak disukai. Ya. Orang makan sambil berjalan itu sebuah perbuatan yang tidak disukai, maka tidak pernah dilakukan oleh para Rasul. Makan sambil berjalan. Makanya tidak ada contohnya di dalam diri Rasul makan sambil berjalan, minum sambil berjalan. Jadi kalau ada orang yang makan dan minum sambil berjalan, itu sudah menyelisihi daripada contoh para Rasul. Karena para Rasul tidak ada yang begitu. Ya. Sunnahnya itu kalau makan, minum sambil duduk, ya. Bukan sambil berdiri. Ya. Nah itu bukan sunnah daripada Rasul. Wal khilafid daniati, dan juga perbuatan-perbuatan yang hina. Perbuatan-perbuatan yang hina tidak dimiliki oleh para Rasul itu. Wa nahwi dzalika, dan upama itu yang dikatakan tadi, mimma la yaliku bihim, dan setiap sesuatu yang tidak layak bagi para Rasul. Fala yajuzu dzalika, maka tidak jaiz bagi para Rasul yang disebutkan tadi. Jadi sesuatu yang tidak layak bagi para Rasul itu tidak terjadi pada diri para Rasul, atau tidak jaiz. Apa saja sifat-sifat basyariah yang tidak layak bagi para Rasul itu tidak terjadi pada para Rasul. Segala sesuatu, seperti
misalkan apa, banyak lah sebetulnya hal-hal yang enteng-enteng yang sering kita temui, seperti tertawa terbahak-bahak ngakak itu nggak ada. Para Rasul tertawa ngakak itu nggak ada, paling senyum gitu ya, gitu. Karena itu suatu hal yang tidak pantas gitu bagi para Rasul, tidak ada ya. Banyak lagi lah setiap amalia-amalia atau perbuatan-perbuatan yang berlebihan yang akan menimbulkan ketidakpantasan atau ketidaklayakan, itu tidak ada pada diri para Rasul. Walam yasihu anna Syu'aiban kana dhariran wa ma kana bi Ayyubi minal bala'i. Nah ini berbeda lagi dengan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini memang memiliki sakit ya. Sakit artinya matanya itu tidak melihat. Pernah Nabi Syu'aib. Tetapi sakitnya Nabi Syu'aib ini bukan tidak melihatnya Nabi Syu'aib ini bukan suatu hal yang menghinakan. Tetapi itulah hasil daripada taqarrubnya kepada Allah, ya, kecintaannya kepada Allah. Ya. Tapi tidak membuat Nabi Syu'aib menjadi terhina gara-gara tidak melihat, pernah tidak melihat. Ya. Begitu juga Nabi Ayub mengalami sakit, ya, mengalami sakit dari kulitnya itu. Nah ini tidak menyebabkan berkurangnya kemuliaan para nabi itu, sakitnya itu. Ya. Nah itulah saudara-saudara sekalian, ya. Jadi segala macam bentuk penyakit, terlebih-lebih penyakit ya, la sabila lahu alaihim, ya. Jadi yang disebabkan oleh perbuatan setan, nah, itu tidak terjadi. Ya. Li'annahu min tala'u bisyaitani li'annahu la sabila lahu alaihim. Jadi tidak akan terjadi penyakit yang disebabkan oleh perbuatan setan pada diri para Rasul. Misalkan para Rasul gitu ya, terkena santet atau apalah begitu ya, yang diakibatkan oleh perbuatan setan. Tidak terjadi, tidak terjadi. Dan setiap apa yang terjadi pada para Rasul itu merupakan contoh bagi umatnya, sehingga kita bisa melihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicontoh di dalam berperilaku sehari-hari, ya, di dalam berperilaku sehari-hari. Nah itulah sifat basyariah para Rasul itu, kita harus memahami demikian. Begitu juga para Rasul ini tidak terkena oleh sifat lupa atau nisyan, tidak terkena. Lupa dalam hal apa? Lupa menyampaikan wahyu Allah. Tidak terjadi para Rasul itu. Artinya ketika Allah menurunkan wahyu, kemudian Nabi lupa menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tidak terjadi sifat lupa seperti itu. Yang berbeda dengan kita kan, kita banyak lupanya. Udah dikasih amanat untuk menyampaikan pohodoi tidak pernah disampaikan. Itulah kita. Para Rasul nggak pernah. Ketika wahyu turun disampaikan, Tidak pernah lupa untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah. Kalaupun terjadi para Rasul lupa, katakanlah seperti di dalam sholat, sahwi dalam hari ini, lupa. Nah ini lupa ini memang itu di atas kehendak Allah. Supaya apa? Menjadi contoh di dalam sholat ketika lupa harus bagaimana? Nah, gitu. Memang pernah ya. Rasulullah SAW ya, dibuat lupa oleh Allah. Jadi lupanya itu dibuat lupa, bukan lupa karena kemanusiaannya, bukan. Sengaja dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi contoh. Ketika umatnya nanti sholatnya lupa, lupa rakaat atau lupa bacaan rukunnya, maka harus bagaimana? Maka dilakukanlah dengan sujud sahwi ditambah dengan sujud sahwi. Nah, terjadinya sujud sahwi ini tentu harus ada contoh. Pernah Nabi lupa dalam rakaat sholat, maka tuntunan berikutnya adalah dengan ditutup oleh sujud sahwi. Ya, itu.
Jadi lupa yang demikian. Tapi bukan lupa menyampaikan firman Allah, tidak. Kalau Nabi terkena lupa atau Rasul terkena lupa, maka dimungkinkan ada wahyu Allah, firman Allah yang terlewat, tidak tersampaikan. Nah, jadi Nabi tidak pernah lupa sebelum turunnya wahyu. Tapi kalaupun setelah turunnya wahyu kemudian ada lupa, lupanya ini adalah mengandung syariat sebagai tuntunan bagi umat. Ya. Contohnya lupa di dalam sholat. Ya. Contohnya lupa di dalam sholat. Nah itulah saudara-saudara sekalian, ya, kita harus benar-benar di sini memahami bahwa bagaimanapun para rasul ini adalah manusia yang istimewa, walaupun ada sifat-sifat basyariah yang dimiliki oleh beliau, tetapi jangan kemudian kita menganggap bahwa para rasul itu sama dengan kita. Walaupun para rasul itu minum, makan, ya, punya istri dan sebagainya seperti layaknya kita, yang harus kita catat bahwa sifat basyariah yang dimiliki oleh para rasul ini selalu diiringi dengan akhlak mulia, dan sekaligus menjadi contoh bagi umatnya harus bagaimana, ya, berperilaku dari sisi kemanusiaan. Artinya kita dicontohi oleh para rasul itu. Ketika kita terkena oleh sifat kemanusiaan pada diri kita, maka harus bagaimana? Ya, harus bagaimana? Masuk WC atau kamar mandi kan dicontohkan oleh para rasul. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus berdoa apa? Kemudian ketika di kamar mandi atau di WC harus bagaimana? Itu kan dicontohkan. Kemudian ketika tidur juga bagaimana? Tidur yang baik seperti apa? Dicontohkan. Coba kalau Rasul tidak pernah tidur. Nah, susah kita untuk meniru contoh tidur yang baik seperti apa. Tapi karena para rasul juga tidur, maka ada contoh bagi kita tidur yang baik, ya, itu seperti apa. Maka dicontohkan oleh para rasul. Ya. Begitu juga yang lain-lainnya. Seluruh aspek kehidupan kita dari sisi kemanusiaan ada contoh yang baiknya di dalam diri Rasulullah SAW. Ya. Makanya dikatakan bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah. Laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik yang harus kita tiru. Nah tentu saja contoh teladan atau perilaku yang ditampilkan oleh para Rasul ini adalah merupakan akhlak mulia, sikap-sikap yang mulia, yang kemudian menjadi sunnah bagi kita untuk mengikutinya di dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berpahala apabila kita mengikuti langkah-langkah atau pri kehidupan sehari-hari para rasul. Nah itu sifat jaiz, ya, dari para rasul itu demikian, ya, demikian. Nah, hanya tadi itu, ya, sekali lagi ditegaskan bahwa jangan sekali-kali menganggap karena rasul ini memiliki sifat basyariah kemudian kita mengatakan bahwa Rasul sama dengan kita. Nah, tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak sama dengan diri kita sebagai manusia biasa. Nah itulah saudara-saudara sekalian secara singkat dalam kesempatan ini tentang sifat jaiz bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam, ya, yang merupakan kajian penutup, ya, di dalam tauhid, ya, di Zat Ad-Daruri ini, yang kita sudah mempelajari sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan wajib bagi Allah, ya. Sebanyak 20 sifat yang wajib bagi Allah, kemudian 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat bagi Allah yang wajib bagi Allah ada berapa? 20, 21, 41. Kemudian ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul,
kemudian 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Berarti ada 9 sifat yang wajib bagi Rasul. Jumlah keseluruhan daripada aqidatul awam tadi, sifat yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasul ada 50. Jadi ada 50 sifat, atau disebut dengan sifat 50. Ini sifat 50 ini wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Setiap orang Islam yang sudah berakal, yang sudah akil balik, wajib mengetahui dan memahami 50 sifat ini. Ini adalah merupakan tauhid yang paling dasar, yang harus dimiliki, yang harus difahami oleh setiap mukallaf kaum muslimin maupun muslimah. Ya, gitu. Wajib adanya. Siapapun dia, yang penting dia sudah mukallaf, sudah akil balik, maka wajib mengetahui dan sekaligus memahami 50 sifat tadi, yaitu sifat bagi Allah dan juga sifat bagi para Rasul. Nah, sekaligus ini menjadi inti daripada tauhid tentang makrifat kita kepada Allah dan juga makrifat kepada para Rasul. Sehingga dengan demikian kita mengenal. Makrifat itu berarti mengenal siapa Allah Tuhan kita, kemudian juga mengenal siapa para Rasul yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita sudah menuntaskan 50 sifat yang wajib bagi Allah dan bagi para Rasul. Pak, insya Allah di dalam kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan, kita akan terus lanjutkan kajian ini dengan kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah, serta hati yang istiqomah kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu sebagai bekal, cahaya, lampu, lentera bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian yang singkat ini. Kepada Allah lah kita semua memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.